Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Sebelum kita memulai ibadat dan doa rosario kita di rumah Bu Siska ya. Bapaknya siapa namanya? Jak. Oh, Jak ya, Pak Jak dan Bu Siska. Mari kita berdoa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para anak-anak yang tercinta, terima kasih hadir di rumah keluarga Pak Jak dan Bu Siska ini. Semoga dengan kita beribadat dan doa rosario bersama, kita selalu bersatu padu, hidup rukun, damai dan sejahtera. Dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati keluarga kita masing-masing, terutama keluarga Pak Jak dan Bu Siska. Semoga ini merupakan sesuatu hal yang harus kita terus lakukan untuk membina persaudaraan kita dalam Kristus Yesus. Untuk itu, mari kita memulai kegiatan ibadat dan doa rosario kita dengan lagu pembukaan. Kita nyanyikan lagu Salam Maria bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami di sepanjang waktu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersekutu di dalam Kristus Yesus harus dilaksanakan dimanapun kita berada. Dimanapun kita tinggal, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Atau aku hadir, atau Yesus hadir, Roh Kudus hadir. Begitu sudah sepantas dan selayaknya kita mencari tahu keberadaan kita, posisi kita di mana. Di manakah wilayah kita, di manakah lingkungan terdekat kita yang seiman. Supaya kita selalu hidup dengan penuh cinta kasih dalam rasa persaudaraan. Itulah koinonia, karena kita adalah gereja. Jadi tugas gereja itu kan yang pertama menguduskan, yang kedua mewartakan, ya,
menguduskan itu liturgia, mewartakan itu ya kerigma. Kemudian ada yang disebut dengan koinonia, ya, persekutuan untuk bersatu dalam Kristus Yesus. Berikutnya ada diakonia, pelayanan, kemudian martiria, kesaksian. Dan lingkungan adalah kelompok gereja basis yang mesti menjadi sesuatu tanda rahmat ilahi untuk kita bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Terima kasih untuk keluarga Pak Jak dan Siska yang sudah menerima tawaran dari koordinator area 2. Ini lingkungan Santa Maria dibagi dua area 1 dan area 2. Dan mungkin ya beberapa waktu ke depan kita tetap di lingkungan Santa Maria. Setelah nanti kita mulai efektif, kemudian memang sudah ya minimal 20 keluarga yang aktif ya. Sebenarnya kalau dihitung itu sudah lebih. Cuman ya perlu pembinaan. Ya, pembinaan terus-menerus sehingga nanti ya setelah dari kalau sudah dilihat oleh baik ketua lingkungan yang melihat secara langsung dari laporan koordinator, selanjutnya nanti dari wilayah dan nanti diteruskan di DPP, dan kita memberikan masukan kepada pastor untuk bisa dibentuk lingkungan. Sebenarnya nama lingkungan ini sudah ada. Tetapi sekali lagi, ya tidak masalah kita beberapa waktu bergabung di lingkungan Santa Maria. Tujuannya adalah kita terus mencari atau mengetuk pintu hati saudara-saudari kita untuk bergabung di lingkungan. Tidak mudah, karena itu butuh proses dan perlu keyakinan. Karena ada juga yang tidak mau bergabung di lingkungan karena merasa mungkin ya belum tersentuh dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang Maha Lembut dan rendah hati, Engkau menghendaki kami agar hidup seperti para murid-Mu dalam mengikuti Engkau. Kami ini kurang sabar, angkuh dan sulit berbagi kepada orang lain. Tanamkanlah dalam hati kami kemauan yang kuat, agar dapat menjadi pengikut-Mu yang setia, dalam suka dan duka, dalam kehidupan ini. Berkatilah keluarga Pak Jak dan Bu Siska, agar selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Begitu juga untuk keluarga kami, agar kami selalu hidup dengan persekutuan yang penuh cinta kasih. Sebab Engkaulah Tuhan kami, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di seberang barat, segera kalian berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar?
Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, aku ini kepunyaanmu, selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titahmu. Bacaan Injil yang kita dengarkan merupakan suatu hal yang mesti kita camkan dalam hidup kita. Allah memberi kita akal budi agar bisa mengerti dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dan pada Injil ini dijelaskan dan diterangkan bahwa ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan. Kita mudah meramal sesuatu. Bahkan kita bisa meramal kehidupan orang lain. Dan sering terjadi. Misalnya orang itu berkedip matanya di sebelah kanan. Wah, mau dapat rezeki itu katanya. Misalnya ya, tangannya gatal di sebelah kanan, mau dapat uang. Kalau gatal di sebelah kiri, mau keluar uang. Berkedip di sebelah kiri, ada orang yang ngomongkan. Kalau berkedip dua-duanya, ya mau dapat uang, mau diomongkan juga kan. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita prediksi. Kupu-kupu masuk ke ruang tamu, wah ada tamu. Kalau kita ngomong tentang orang, lalu kita meyakinkan orang lain tentang berita yang kita sampaikan, tiba-tiba cicak bunyi, kan dengar tuh cicak bunyi, kita ketuk lah, ya kan? Jadi banyak cara untuk membenarkan diri. Dan Yesus menegur sikap hidup keagamaan orang-orang Yahudi yang lebih percaya ramalan, yang lebih percaya mitos, ya kan? Yang lebih percaya hal-hal duniawi maksudnya. Jadi hal duniawi itu kan kalau kita lihat, oh mau turun hujan, siap-siap mantel lah. Ya. Kita sudah tahu kalau cuaca panas, terik, tiba-tiba pasti nanti mau hujan. Ya kan? Tapi sekarang susah diprediksi. Hujan setengah, ya kan? Tidak jelas. Karena memang kita sedang menghadapi anomali atau menghadapi situasi yang sangat aneh, La Nina katanya. Ini kemarau basah namanya. Ya. Kalau kemarau benar-benar kemarau, kalau ini kemarau basah. Ya kan? Kita kan dibagi dua, musim hujan dan musim kemarau. Bukan musim kering ya, beda. Kalau musim kering itu terjadi di daerah-daerah ya Afrika. Ya. Kalau di daerah Eropa musim panas namanya. Kalau kita musim kemarau. Dibilang kering tapi ada air. Nah, kalau musim kering itu tidak ada air sama sekali, memang kering. Kering kerontang. Nah, nanti kalau sudah mencapai ya titik tertentu di padang itu kan musim kering, itu bisa terbakar dia. Ya, musim kemarau juga sama ya. Ya beda-beda tipis, tetapi kemarau itu terjadi di tropis. Ya. Tetapi kalau musim kering itu terjadi di daerah-daerah padang, rumput ya, sabana atau apa ya. Nah, itu. Nah, Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita selalu menggunakan hal-hal dunia. Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan. Jadi kita bisa menentukan sesuatu. Bahkan nasib anak kita yang tentukan. Nanti kamu besar sekolah di sini ya. Kamu harus di sini ya. Jangan seperti mama ya, jangan seperti bapak ya. Kamu harus sekolah ini, sekolah itu.
ya kan? Supaya nasib kita tidak seperti orang tua kita. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ya. Kita sering menentukan nasib orang, tapi nasib kita sendiri ya, kita biarkan lontang-lantung, ya kan? Nah, itu sesuatu yang memang harus diperbaiki. Dan ya, kita tahu hasilnya. Ya kan? Kita sering bercerita tentang keberhasilan orang, tetapi kita tidak bisa ya meniru keberhasilan orang itu. Kita lihat sukses seminar di televisi atau sukses seminar di hotel kan. Nah, kalau kita beli produk ini, kita akan ya dalam 1 tahun punya penghasilan sekian. Oh. Jadi hidup kita tuh tergantung dari prediksi dan peruntungan, sehingga sering membuat kita lupa bahwa yang membuat kita beruntung itu adalah Tuhan Allah. Ya, tetapi kalau kita misalnya dapat rezeki, kita bilang dari hasil usaha sendiri. Nah, ini yang mungkin membuat Yesus ya menyampaikan ini kepada para pendengarnya atau orang-orang yang mendengarkan sabdanya. Dan hal itu memang terjadi. Ya terjadi kan. Kalau sakit tak berobat ya pasti mati kan. Misalnya kita luka, infeksi, dibiarkan. Saya punya dulu tetangga gara-gara suban ya, karena lama tidak diobati, lalu tetanus, subannya suban belian. Masuk ke dalam jarinya. Ya. Kasihan. Dulu dia prodiakon di Siantan, rajin dia memang pengurus DPP. Dia lupa suban itu kan lama-lama lalu akhirnya terlambat, tetanus, meninggal. Ada juga ya gara-gara kena seng berkarat ya, luka kepalanya 2 hari meninggal, panas, kena tetanus. Nah, sering mungkin kita sepelekan barang-barang itu. Nah, hari akan panas terik, dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik. Nah, kita tahu, oh tidak mungkin hujan, tidak bawa mantel, kan gitu. Ngapain lah panas terik bawa mantel, atau dari rumah udah siap-siap pakai mantel. Saya ingat dulu waktu tugas di Bengkayang itu 10 kali lepas mantel. Lucu hujannya. Ya, dari Bengkayang start sekitar 2 kilo hujan. Tidak pakai mantel, basah nih. Tiba-tiba setelah selesai saya pakai mantel, lewat sekilo, terik. Wah, lepaskan lagi kan. Tiba-tiba di sana basah lagi. Wah, ini ngerjain nih. Ya, akhirnya saya udah malas. Tapi tidak dilepas panas kan. Lepas lagi. Wah, udah dilepas sekilo lagi. Hujan. Nah, ini kacau nih saya bilang. Ya kan, udah berapa kali dah. 1, 2, 3, 4. Ya, kelimanya saya singgah ke warung. Ya kan? Buka mantel. Jalan lagi setelah selesai dari warung. Hujan. Ini mau gimana nih? Udah lama sekitar 5 kilo. Wah, udah gerah kena mantel. Lepas lagi. 3 kali ya selanjutnya hujan. Wah, ini saya bilang. Ya, ini sering terjadi ya. Nah, kalau kita tidak lepaskan ya, mantel gerah kan, gerah, panas-panas pakai mantel. Dan hal itu memang terjadi. Ya, jadi begini, yang jelas kita pasti mati. Mengapa perlu diramal? Coba lihat garis tangannya itu kan, disilangkan saja M gitu, mati kan. Oh, sampai orang bisa melihat. Nanti kalau garisnya 2, anaknya 2, garisnya 3, anaknya ketiga gitu kan. Ya. Ya. Nah, itu mainan-mainan itu kan. Oh, ini yang lurus nih rajin, ini pemalas. Kok bisa kita tentukan dari tangan kita itu? Atau bahkan orang bilang sudah garis tangannya, dia bisa jadi pejabat. Ya kan? Ya, kalau garis tangan itu tidak, misalnya sekolah gimana? Ya kan? Ya. Jadi
Sampai Yesus tegur, "Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit." Jadi kemunafikan kita itu ditegur oleh Yesus. Kita sering menentukan nasib orang. Oh, enggak cocok kau tuh pacaran dengan dia tuh. Badannya pendek, kau tinggi. Beri malu ya. Kan? Emangnya kalau badan itu menentukan. Oh, enggak bagus kau dengan dia. Ya kan? Karena orang tuanya enggak bagus misalnya. Nah, ini kan sering kita membuat itu. Ya, prediksi-prediksi. Membuat primbon-primbon sendiri. Kalau tai lalat kesini ini bahaya nih, enggak cocok. Nah, kalau sio ini kawin dengan sio ini enggak pas. Ya kan? Jadi akibatnya gara-gara sionya berbeda enggak bisa kawin. Ujung-ujung kacau kan? Padahal udah pacaran 5 tahun. Lihatlah, selalu ada masalah kan kalau kalian bersama. Ya memangnya orang yang hidup bahagia tak ada masalah. Nah, kalau udah kawin benar-benar lagi. Ah, lihatlah kan. Udah dibilang oleh bapak mama jangan kawin dengan dia, nanti hidup susah. Ya kan, dulu di rumah kulkas tinggal buka. Sekarang jangankan kulkas, yang ada hanya kas. Nah, hal-hal yang itulah yang disebabkan oleh kita mengutuki diri kita sendiri. Padahal kita setelah dibaptis kita terbebas dari kuasa kutukan. Nah, kuasa kutukan itu membebaskan diri itu dengan baptisan. Maka ketika kita sudah dibaptis, sudah sepantas dan selayaknya kita punya anak harus dibaptis. Sampai Yesus bilang, "Hai orang-orang munafik, kalian tahu melihat gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini?" Nah, maksudnya Yesus katakan, kok tidak bisa menilai siapa yang ngomong dengan kalian nih? Yang ngomong nih Tuhan. Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Terkadang kita harus menggunakan cara-cara aneh untuk memutuskan yang benar. Misalnya kita dulu mungkin di sekolah kan, saking tidak tahu jawaban yang benar kita pakai kancing. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, E. Pada, ya, tidak belajar. Betul nggak? Misalnya mau beli rumah, lempar koin 10 kali. Kalau misalnya yang keluar tuh burung Garuda, kita beli rumah nih kan, pakai undi jadinya. Ya. Nah, maksud Yesus itu, kita bisa menilai sesuatu yang benar kalau kita mau meminta rahmat Tuhan, bukan dengan cara-cara yang aneh misalnya. Ya. Pakai kartu tarot, ngeramal, pergi ke orang pintar, ya kan? Ya, orang pintar ya pintarin kita lah. Siapa mau orang pintar mau kalah kan begitu. Dulu sebenarnya akhirnya kan karena dengar orang pintar lalu tidak kawin. Lalu tiba-tiba pacarnya jadi pejabat. Atau dibohongi kawannya, curhat. Lalu kawannya pula kawin dengan dia. Nah, itu kan. Jadi banyak di antara kita itu tidak menyandarkan diri pada kehendak Tuhan, justru menyandarkan kehendak ya pada kekuasaan dunia. Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Nah, ini sesuatu pesan dari Yesus. Kalau kita lagi berurusan dengan orang, jangan kita lalu tidak berdamai dulu begitu. Contohlah misalnya, kita berurusan, ya, berurusan dengan kawan mengenai utang piutang. Kalau kita sudah tak berdamai dulu di jalan, lalu kita dicekiknya, lalu, ya kan, sering terjadi begitu kan? Berdamai dulu, sampai ke tempatnya barulah. Jangan ribut di jalan, nanti tidak sampai di tempatnya. Ya, misalnya masalah uang kan, jangan ditanya di jalan, nanti dulu tanya kepada yang pemberi uang. Kalau kita tanya di jalan, lalulah terjadi perkelahian, bisa terjadi pembunuhan. Nah, ini maksud Yesus ini, ya, ketika kita dalam perjalanan apapun, hendaknya kita berdamai. Contohnya di dalam mobil bis. Ya kan, kalau kita lalu berkelahi dengan penumpang, ributlah nanti. Kita dikeluarkan oleh supirnya. Atau tidak sampailah ke tujuan.
kalau orang kelahi di bis kan, atau kelahi misalnya di mobil taksi kan, bertombok di situ. Lalu supirnya ya udahlah nggak sampai, gara-gara masalah injak kaki kan, lalu duel pula. Nah itu udahlah, berdamai lah. Sama-sama mau pergi satu tujuan lalu kelahi misalnya di pesawat, misalnya kan, lalu ribut di pesawat ya pastilah ya disuruh keluar kalau waktu masih belum ya pesawat itu mau take off. Sepele aja kan. Kita ingat ada contoh gara-gara makan nggak kenal ya, satu mau ngambil sendok, satu mau ngambil nasi, lalu kelahi pula, ribut di pesta perkawinan orang kan, yang viral tuh kan, lucu, nggak kenal bisa kelahi, sama-sama hanya mau makan nasi kan, masalah centong ya awalnya kan, lama-lama centong lalu masalah lain pula. Nah inilah terkadang ya permusuhan itu harus kita hindari. Hiduplah dengan kedamaian. Ya. Apalagi kalau kita sedang berurusan contohnya. Ya. Ya macam-macam lah urusan tuh. Ya. Contohnya misalnya pergi awalnya mau minta basar murah kan. Wah, udah niat dengan tetangga berdua kan. Bagus kan. Rupa tetangga tuh punya niat, nanti saya mau kupon 2 ya kan. Lalulah mulai kita ribut di motor, lalulah bertengkar, berhenti, basar dah selesai ya kan, barang tak dapat, pulang muka bonyok-bonyok berdua tuh kan. Nah ini kan sering terjadi. Jadi ada hal-hal yang harus kita pikirkan baik-baik dalam kehidupan ini. Berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Nah ini Yesus katakan, gara-gara ya satu keluar dari gang ya kan, satu lewat, satunya memaki, satunya manas lalu berhenti. Urusan tidak jadi nih, mau belanja lalu bertombok atau berkelahi di situ kan, ya kan? Emosi sesaat, yang satu mau ngantar anak, ya kan? Udahlah, berdamailah, ya kan? Toh tidak kena kan? Hanya gara-gara, ya kan? Nah ini kan sering terjadi di tengah jalan, ya kan? Tidak kenal sama tidak kenal, gara-gara senggolan, lalu merasa satunya kuat ya adu jotos itu kan. Tah apa masalahnya kan? Masalahnya sepele saja, tidak kena, ya kan? Tahu-tahu ditangkap polisi dua-duanya, ya selesai kan? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah ini sering terjadi, makanya Yesus katakan berdamailah ya dengan dia selama di tengah jalan. Mengapa? Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Nah, ini sering terjadi nih. Kita tak tahu berurusan dengan siapa, misalnya berurusan dengan orang besar kan. Rupanya senggolan misalnya dengan anak pejabat. Anak pejabat ini kan merasa punya kuasa kan. Awalnya mudah aja lah, damai aja. Lalu mungkin kita tombok atau kita tinju anak pejabat. Tidak terima lah anak pejabat itu kan. Lalu berurusannya panjang. Lalu penjara setahun 6 bulan. Habis waktu kita kan. Udahlah. Ya kan. Saya ingat dulu ada tukang parkir tuh. Udahlah bang, saya bilang. Ya kan. Kalau abang duel mati, nanti istrinya gimana, anaknya gimana. Ya kan, ngalah lah sama-sama cari makan kan, ujung-ujung ya kan udahlah. Ya kita harus menjadi penengah, pendamai namanya. Atau tetangga ya kan, nggak tahu misalnya tetangga itu yang buang sampah bukan tetangga, orang lain kan. Kadang orang lain ini kan suka mengadu. Kita lah udah panas emosi ya kan. Apalagi kalau udah ada masalah. Ya ujung-ujungnya hidup bertetangga menjadi tidak nyaman kan, mengalah lah, ya kan. Ya sehebat apapun manusia itu pasti ada titiknya kan begitu. Kalau tidak mengalah, ya satu mengalah, semuanya mau menang, tinggal di hutan. Bukan nanas buah rambutan, kalau manas tinggal di hutan. Nah, gak enak tinggal di hutan kan. Terkadang kan egois seseorang ini akhirnya
menghilangkan rasa ya ketidaknormalan atau akal sehat menjadi hilang. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Dah disampaikan. Masalah sepele. Sepele aja. Ya. Saya ingat itu ada kesaksian bapak itu sepele aja. Gara-gara anjingnya itu sering dikacau oleh anak yang autis itu kan. Maksud bapak itu baik supaya anak itu tidak digigit anjingnya. Tapi karena bapak itu jengkel ditamparnya. Dia kena penjara 4 bulan. Ya kan? Nah itu tadi itu. Ya. Maksud baik tapi caranya tidak baik ya tidak bisa. Maksud kita baik nih negur anak orang misalnya kan, jangan ngebut-ngebut nanti kau jatuh kan. Tiba-tiba karena tidak jengkel gitu lalu kita pelasah. Kan tidak terima bapak anaknya ngadu ke polisi, kita yang kena tangkap kan, kekerasan terhadap anak-anak. Tidak bisa tuh. Ya kan? Jangan macam-macam. Orang tua memukul anaknya, kelihatan tetangga aja lalu tetangganya lapor polisi bisa kena ciduk. Orang tuanya kan tidak bisa melasah anak tuh sekarang. Ya. Kekerasan terhadap anak-anak, mau dia nangis kayak apapun ya carilah penyebabnya. Ya. Jadi maksudnya perkara-perkara kecil itu bisa menyebabkan kita menjadi masalah besar. Gara-gara cemburu padahal suaminya gonceng orang itu karena orang itu bukanlah ceweknya, mungkin bannya bocor kan. Tiba-tiba langsung dipukul pula cewek itu kan. Suaminya bingung kan. Padahal ibu itu minta tolong dengan suaminya. Cemburu buta. Ya kan? Karena udah sekian lama ngintai. Padahal suaminya memang setengah mati cari duit. Ya kan? Karena termakan tadi prediksi kawannya. Ya kan? Coba kau intai katanya kan. Rupanya ya kan? Nah, kan ini sering terjadi. Akhirnya salah sasaran. Ya kalau tidak parah, ya kan? Nah, jadi kita harus menggunakan akal sehat kita. Resikonya penjara ya. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Ya. Kalau misalnya kita sudah melakukan kekerasan terhadap orang, misalnya mukul orang kan, berapa bulan, berapa tahun mukul anak kecil ya, kalau ini ya harus berdamai lagi dengan orang tuanya pernyataan kan. Gara-gara hanya sepele anak itu curi mangga lalu kita pukul pakai kayu ya kan. Ya bisa penjara kita dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal di dunia ini yang sepele remeh-temeh itu bisa membuat kita masuk ke dalam penjara. Ya. Gara-gara geram, mohon maaf, lihat